Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terutama buat Gus Baha. Kali ini kami membawakan cuplikan tentang pengajiannya Gus Baha. Semoga kita semua bisa memahami apapun yang dituturkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang indah ini, sebelum kita kaji, marilah kita perdengarkan dahulu kajian Gus Baha tentang ilmu tingkat tinggi, yakni debatnya beliau Gus Baha dengan orang ateis. Marilah kita perdengarkan bersama-sama. Silahkan. Makanya banyak ulama mengatakan semua kata ibadah di Quran itu maknanya ma'rifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liya'rifuni. Karena yang dikatakan ibadah menyembah Allah, dan menyembah Allah dimulai tahu Allah itu siapa. Maka awal wajibin ala insan bukan ibadah tapi ma'rifat. Lalu ma'rifatullah itu apa? Ya wilayahnya ulama yang tahu, yang bisa menjelaskan Allah itu siapa. Saya pernah ketemu sama dokter ateis, tanya, Pak Bah, saya tidak mau Islam selagi Anda tidak bisa menjelaskan tentang konsep Tuhan. Terus saya bilang gini, ini diskusi ala goblok apa ala orang pinter? Kata. Ya ala orang pinter, saya ini dokter. Kata. Terus saya ngambil gelas tak tumpahkan. Ini tumpah ya, sebabnya apa ya? Anda tumpahkan. Terus gelas ini kalau saya pecah sebabnya apa? Sebabnya Anda pecah. Ya oke, berarti kamu harus bilang bumi ini kenapa wujud? Apa saya harus bilang nggak ada sebabnya atau ada sebabnya? Kalau kamu bilang nggak ada sebabnya, maka diskusi ini menjadi bodoh. Oke, ada sebabnya lah ya, penyebab itu oleh Islam disebut Tuhan. Maka dalam ilmu mantek sebetulnya kata Allah itu nggak ada. Yang ada disebut musabbibil asbab. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Alam ini ada, kalau ada pasti diciptakan oleh wujud. Tidak boleh sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa'innal adama la yakhluqu wa la yu'athir. Namanya sesuatu yang nggak ada pasti nggak bisa jadi faktor. Kalau alam ini wujud, pasti faktornya sesuatu yang wujud. Karena faktor ini penyebab, kita sebut faktor yang kausa prima, atau dalam bahasa tauhid disebut musabbibil asbab. Lah itu oleh Islam dinamai Tuhan atau dinamai Allah. Tapi kelirunya dai-dai kadang bilang langsung Allah, makanya mereka nggak paham Allah itu siapa. Nah sebetulnya Quran itu pakai manhaj yang saya utarakan tadi. Quran itu di awal-awal turun tidak pernah nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama pencipta.
Kemudian setelah surat Iqra, surat Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir tapi wa rabbaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita perdengarkan cuplikan dari kajian-kajian Gus Baha tentang ilmu tingkat tinggi, tentang ketuhanan. Jadi marilah kita buka di dalam surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti Tuhan itu siapa? Berarti Tuhan itulah pencipta. Pencipta siapa? Pencipta diri kita. Sehingga kita terwujud, sehingga hidup kita di dunia ini. Dialah yang menciptakan kita. Maka dari itu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maknanya di sini bukan membaca seperti kita membaca Al-Quran. Akan tetapi bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maknanya bacalah, resapi di dalam hati kita bahwa sesungguhnya kita ini ciptaan, bukan sang pencipta. Akan tetapi kita selama ini berlagak seperti sang Khalik. Selama ini kita berlagak sebagai pencipta daripada yang dicipta. Apa buktinya? Buktinya kita lebih wujud daripada wujud sang pencipta. Kita lebih hidup daripada hidup sang pencipta. Kita lebih kuasa di dalam hati kita daripada kuasa sang pencipta. Inilah buktinya kita selama ini menjadi pencipta daripada yang dicipta. Menjadi raja daripada menjadi rakyat. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini tak pernah membaca diri kita. Allah memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu, bacalah asal usul kejadianmu. Dirimu dahulu dari mana? Dirimu dahulu ada di mana? Saya 50 tahun yang lalu tidak tahu ada di mana. Ujuk-ujuk tiba-tiba moro-moro ono dewe. Orep dewe. Hidup sendiri. Jadi sendiri, seolah-olah diri kita tidak ada yang menghidupi dan diri kita tidak ada yang menciptakan. Inilah bukti ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Maknanya kita diperintah kembali kepada asal usul diri kita yang dulunya 50 tahun aku halim, ndak ada, aku halim, ndak wujud, aku halim, goib. Maka untuk bertemu Tuhan yang telah menciptakan kamu, untuk bertemu dengan sang Khalik, maka hati harus kembali kepada asal usulnya. Dari Adam kembali ke Adam. Dari tiada kembali kepada ketiadaan, dari yang goib kembali kepada yang goib. Bila kita sudah pasrahkan semua lentera-lentera yang ada di dalam hati kita, hidup dan badan kita, ilmu kita, ibadah kita, amal kita, kekayaan kita, kita sudah pasrahkan total jenderal kepada Allah, maka ketika kita sudah
gaib. Ketika kita sudah kembali kepada Adam, kembali kepada ketiadaan, maka nyatalah Allah itu. Jadi selama manusianya masih ada, maka selamanya manusianya yang jadi Tuhan. Maka selama manusianya masih ada, maka Tuhannya selalu gaib, tidak ada. Karena kita selama ini hanyalah mempertuhankan hati, mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri daripada mempertuhankan Allah yang telah menciptakan kita. Seolah-olah hati kita, seolah-olah nyawa, jiwa, roh, dan kehidupan ini muncul dewe, dadi dewe, raga ini celing, bim salabim, jadi sendiri, seolah-olah kan demikian. Seolah-olah kita tak ada yang menciptakan. Kenapa? Karena kita tak pernah ketemu, tak pernah berjumpa, bahkan tak pernah menyaksikan, walaupun sedetik saja, Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena kita adalah iblis dan setan yang sombong akan penciptanya. Kenapa kita disebut iblis dan setan? Kita selama ini tak mau tahu keberadaan siapa yang menciptakan kita. Kita adalah orang yang sombong kepada Tuhannya. Kita selama ini yang jadi Tuhan sendiri di dalam hati kita, yang menjadi pemimpin sendiri di dalam hati kita, daripada dituhani, daripada dipimpin oleh Allah atau oleh uripe Allah. Kenapa? Karena kita masih jadi Tuhan, karena kita masih ingkar kepada Rob yang telah menciptakan kita. Kita lanjutkan ayatnya. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ketika saat kita masih jadi segumpal darah, kita tidak tahu apa-apa. Kenapa kita tidak tahu apa-apa? Karena itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa hidup dan badan ini bukan hak milik kita, tapi milik yang menciptakan kita. Tapi selama ini kita merampas hak-hak yang menciptakan. Selama ini kita menjadi perampok, pembegal Allah. Allahnya dibegal, Allahnya dibunuh, Allahnya dimatikan. Supaya apa? Supaya kita dapat berkuasa atas kehidupan dan badan ini, dan supaya kita dapat menguasai seluruh apa yang ada di antara hidup dan badan ini, yakni semua aktivitas yang kita kerjakan, sholat kita, amal kita, ibadah kita, sholawatan kita, tahajud kita, duha kita, puasa kita, umroh haji kita, supaya semua bisa kita akui sendiri milik kita. Agar kita bisa membangga-banggakan dengan amal-amal kita, agar kita bisa membangga-banggakan dengan ilmu-ilmu kita, agar kita bisa membangga-banggakan atas kepintaran dan kecerdasan kita selama ini. Kita membunuh Tuhan. Telah lama kita menjadi Tuhan, tapi kita tidak sadar.
Kenapa? Karena kita memilih menjadikan iblis dan setan sebagai pemimpin daripada memilih Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pemimpin kita. Kita lebih rela, kita lebih ridho menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan, menjadi utusan-utusan iblis dan setan, menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan daripada menjadi Rasulullah, daripada menjadi utusan Allah, daripada menjadi pesuruh Allah di dalam hati kita. Inilah yang dimaksud ilmu tingkat tinggi itu. Ilmu yang mana bukan manusianya lagi yang berilmu. Maka dari itu, bila manusia bisa membaca dirinya dan membaca Tuhannya, bila manusia bisa menyaksikan hakikat diri sejatinya dan bisa menyaksikan hakikat Tuhannya, maka kembalilah ilmu tingkat tinggi itu kembali kepada aliman yang berilmu. Siapa dia? Uripe Allah. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada ilmu. Itulah bukti bahwa ilmu tingkat tinggi atau ma'rifatullah itu hanyalah milik Allah. Bila manusianya masih merasa punya ilmu, bila manusianya masih merasa pintar, merasa cerdas, maka itu masih ilmu rendahan. Ilmu yang membawa manusia kepada ketersesatan. Sesat apanya? Jiwanya tersesat dari Tuhannya. Jadi manusia yang sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya, bagaimana mungkin manusianya berilmu lagi? Sedang hidup saja tak punya, sedang amal saja tak punya, apalagi ilmu. Kita lanjutkan lagi. Alladzi 'allama bil qalam. Mohon maaf. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Maknanya bagaimana mungkin kita bisa membaca diri kita dan memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita membaca diri kita sendiri saja tak bisa. Apa buktinya? Kita merasa mulia. Apa buktinya? Kita merasa berilmu. Apa buktinya? Kita merasa cerdas. Apa buktinya? Kita merasa pintar. Apa buktinya? Kita merasa bisa apa-apa. Bagaimana mungkin bisa memuliakan Allah sementara kita yang bisa hanyalah memuliakan, membangga-banggakan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Mana mungkin Allah bisa mulia bila di dalam hati manusianya yang dimuliakan masih Tuhan, hawa nafsunya sendiri. Maka Al-Quran hanya tinggal bacaan saja. Kosong, tak ada pengaplikasian, hanya tinggal bacaannya saja di akhir zaman ini. Jadi bagaimana cara memuliakan Allah? Cara memuliakan Allah, hancur leburkan, hina dinakan dirimu di hatimu. Bila kita sudah mencapai tingkat hina dinanya diri kita di hati kita, bahwa kita hanyalah dari segumpal darah yang najis, maka kita akan ketemu dengan yang maha mulia. Ketika kita sudah tak merasa ada lagi, ketika kita tak merasa wujud lagi, ketika kita tak merasa hidup lagi, itulah yang maha mulia itu. Maka benarlah bacaan-bacaan kita. Maknanya kita membaca hati kita sendiri-sendiri.
Jika diri kita yang masih ada, diri kita yang masih hidup, maka Allah tak ada, Allah mati. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan yang mati? Tentunya yang hidup, yang wujudlah yang dimuliakan. Berarti kita harus rela, ridho kembali kepada al-maut, kematian kita. Maka nyatalah Rabb, Tuhan yang menciptakan diri kita, maka terciptalah kemuliaan itu sendiri. Jadi yang bisa memuliakan Allah ya hanya Allah, bukan manusianya. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Pena itu kan berdiri tegak. Apa yang dimaksud pena itu? Pena itu adalah uripe Allah yang ada pada masing-masing diri manusianya yang berdiri tegak. Itulah pena. Jadi maknanya Allah mengajarkan manusia dengan kehidupan ini. Jadi supaya kita bisa membaca ayat-ayat pena, ayat-ayat yang menggerakkan, ayat-ayat uripe Allah. Itulah ilmu tingkat tinggi itu. Bila ilmu sudah kembali kepada ilmu alam, kepada Allah yang punya segala sesuatu, yang punya pengetahuan. Jadi bila ilmu ini masih dibangga-banggakan oleh manusianya, ya jauh dari ilmu Tuhannya. Ilmu yang hanya masih bayang-bayang saja, ilmu imajinasi saja, ilmu tipu-tipu saja. Bila manusia masih merasa dirinya punya ilmu. Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi maknanya pergerakan apapun yang digerakkan pada tiap-tiap diri manusia kita, maka itulah pena-pena Allah. Itulah ajaran-ajaran Allah. Itulah ayat-ayat Allah yang kita saksikan dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih dari kemanusiaannya. Ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusianya tapi tidak sadar bila Allah yang mengajarinya selama ini. Seolah-olah manusia belajar-belajar sendiri. Seolah-olah manusia pinter-pinter sendiri. Seolah-olah manusia cerdas-cerdas sendiri. Seolah-olah manusia tahu-tahu sendiri. Karena manusianya masih jadi Fir'aun, masih jadi Tuhan, masih mensekutukan Tuhan dengan dirinya di hatinya selama ini. Jadi apa buktinya? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Marilah kita kembali ke masa lalu. Dulu ketika hampir datang detik-detik akhir balai, kita diajari oleh uripe Allah nama-nama benda, sama seperti zamannya Nabi Adam dahulu. Nabi Adam setelah dicipta diajari oleh Allah nama-nama benda. Lele, halim-halim, ini sendok namanya, ini piring namanya, ini garpu namanya, disebut-sebutlah oleh yang mengajarkan sehingga kita ingat bahwa
sendok itu yang mana, bawa piring itu yang mana, bawa garpu itu yang mana, bawa sepeda itu yang mana, bawa motor itu yang mana, bawa mobil itu yang mana, bawa gunung itu yang mana, bawa hutan itu yang mana, bawa langit itu yang mana, bahwa bumi itu yang mana, bahwa hujan itu yang bagaimana, bahwa matahari itu yang bagaimana, bahwa rembulan itu yang bagaimana. Sesungguhnya bila tak ada uripe Allah, maka tak akan pernah ada pengajaran-pengajaran itu. Berhubung selama ini kita tak sadar telah menjadi Tuhan, maka kita lupa, kita lalai, kita buta bahwa selama ini kita selalu diajari oleh Allah. Karena hawa nafsu lebih berdiri sebagai Tuhan, lebih berdiri sebagai penguasa daripada Allah, maka seolah-olah kehidupannya, kepintarannya, kecerdasannya, ilmunya, amalnya, kekayaannya, jabatannya, pangkat-pangkatnya, seolah-olah diri kita sendiri yang berjuang mendapatkan itu semua. Libur dari Tuhannya, karena Tuhannya gaib kok, karena Tuhannya tak ada kok. Bagaimana mungkin Allah bisa mengajari manusia sementara yang mengajari gaib? Yang mengajari ya harus wujud, yang mengajari ya harus nyata, yang mengajari ya harus jelas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita selama ini menjadi hamba-hamba yang zalim dari semua itu. Kita menyadari saat ini bahwa kita ini selama ini zalim. Bila kita menyadari bahwa selama ini kita telah berbuat kemungkaran, faksa wal mungkar di sisi Allah dengan kehidupan ini, maka segeralah bertaubat. Mumpung ajal belum tiba, mumpung matahari belum keluar dari arah barat. Bila matahari sudah keluar, bila sakaratul maut tiba, maka sudah tertutuplah pintu tobat, maka azablah yang akan didapatkannya, siksalah yang akan dideranya. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Kalla innal insana layabgha. Yang artinya sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Subhanallah. Melampaui batas itu maknanya gimana? Manusia melampaui batas mestinya jadi wayang, kok jadi dalang. Mestinya jadi makhluk yang tidak bisa apa-apa, lo kok jadi kholik. Mestinya jadi hamba yang selalu ikut perintah Tuhannya, kok jadi yang memerintah. Manusia telah mendolimi dirinya sendiri dengan mensekutukan Allah dengan dirinya. Itulah yang dimaksud melampaui batas. Manusia-manusia yang ingkar kepada keberadaan Tuhannya. Kenapa kok manusia ingkar kepada keberadaan Tuhannya? Karena dianggapnya tak ada Tuhan selain dirinya sendiri yang wujud, dirinya sendiri yang hidup, dirinya sendiri yang berdaya upaya. Selama ini agama-agama hanyalah simbol-simbol, hanyalah formalitas-formalitas saja, hanyalah tebeng-tebeng untuk bersembunyinya. Dajjal laknatullah bersembunyi di dalam hatinya Dajjalnya.
Setannya bersembunyi di dalam masing-masing hati kita selama ini. Karena itulah kita buta akan Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Manusia selama ini melihat dirinya serba cukup, seolah-olah hidup dan badan ini miliknya, seolah-olah kita berhasil di dalam kehidupan ini, seolah-olah kita berhasil meraih ilmu-ilmu yang kita cari, seolah-olah kita berhasil meraih dunia, kekayaan, jabatan, pangkat yang kita cari-cari selama ini. Karena itulah manusia merasa dirinya serba cukup dengan apa-apa yang dimilikinya, merasa cukup dengan kepintarannya, merasa cukup dengan kecerdasannya, merasa cukup dengan amal-amalnya, merasa cukup dengan ilmu-ilmunya, merasa cukup dengan kekayaannya, yang ternyata kita selama ini masih tinggal di neraka jahanam dan berlumuran dosa-dosanya hawa nafsu kita sendiri yang mengaku-ngaku jadi Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ke-8 dari surat Al-A'la, dari surat Al-Alaq. Inna ila rabbikar ruj'a, yang artinya sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jangankan kembali kepada Allah di dalam ibadah dan sholat kita, selama ini kita hanyalah kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah, bagaimana mungkin kita bisa sholat bila hati kita tak kembali kepada Allah? Berarti kita selama ini belum Islam, belum memeluk agama, tapi masih ateis, agamanya dirinya sendiri, karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, dan karena yang menjadi Tuhan masih dajalnya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada lillah tanpa Al-Mahdi, tanpa baiat, tanpa kematian? Kita lanjutkan kembali ayat yang ke-9. Ara'aitalladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abadan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapat Anda bila saya melarang orang untuk sholat? Maknanya sholat yang belum pulang kepada Tuhannya. Bagaimana pendapatmu? Kata Allah begitu. Kita lanjutkan. Ara'aita in kana 'alal huda, yang artinya bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Bila orang yang tidak sholat secara syariat itu sebenarnya mereka berada di dalam petunjuk Allah, ketimbang orang-orang yang sholat secara syariat tapi pulangnya kepada hawa nafsune dewe-dewe. Jadi yang mending sholat tapi bisa pulang kepada Allah, bisa rojiun kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya jangan jadi Allah lagi dong.
Ya jangan jadi Tuhan lagi dirimu di hatimu. Maka ketika kita bisa pulang kepada hadratillah, ketika kita sudah tak wujud lagi, yang wujud hanyalah Allah, maka itulah yang dimaksud salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu tempat mi'rajnya orang mukmin, orang yang beriman. Salat yang mana? Salat yang kembali, bukan salat-salat yang jengkang-jengking itu tanpa ilmu makrifat. Maka sangat pentinglah ilmu makrifat ini. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang tidak ada? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang gaib? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang belum pernah kita saksikan? Saksikan dahulu, nyatakan dahulu, wujudkan dulu imanmu, baru sholat, baru bisa ibadah, baru bisa lillahi ta'ala. Jadi jangan terlena, tidur nyenyak, jangan dinina-bobokkan hanya di syariat saja, maka bangunlah, buka selimutmu, berjalanlah terus menuju Tuhanmu, susuri syariatnya, torekonya, hakikatnya, dan makrifatnya. Sehingga dulur papat limo ketemu pancere uripe Allah. Kita lanjutkan ayat yang ke-12. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Jadi maknanya kita di dalam kehidupan ini diperintahkan selalu bertakwa. Bertakwa itu apa? Nyatakanlah, wujudkanlah, hidupkanlah uripe Allah daripada uripe manungsane dewe. Itulah takwa. Itulah iman, dan itulah Islam. Indallah, selamat dan pasrahnya hatimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ayat yang ke-13, Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Bila manusia itu seakan-akan ia beribadah kepada Tuhannya, seakan-akan dia sholat, seakan-akan ia beramal, tapi di dalam hatinya mendustakannya, berpaling dari Tuhannya. Kenapa? Karena belum tahu Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Siapa yang ditemuinya? Maka itulah selama ini kita kadzib, kita selalu berdusta di dalam beragama dan berdusta di dalam bertuhan selama ini. Kita tidak menyadarinya karena kita sibuk dengan urusan-urusan dunia saja. Ayat yang ke-14, Alam ya'lam bi anna Allaha yaram. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Inilah bukti yang sangat amat nyata. Siapa Tuhan itu? Ya uripe Allah yang selama ini kita akui sebagai hidup kita sendiri. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu kedustaan kita? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu kesyirikan? Tidak tahu keselingkuhan? Tidak tahu kita selama ini telah mensekutukannya. Ya Allah Maha Tahu. Kenapa? Karena tak ada Tuhan selain Allah. Karena tak ada hidup yang
selain uripe Allah, maka kita takkan pernah bisa sembunyi dari Allah, dan sebenarnya kita takkan pernah bisa maksiat kepada Allah. Bila Anda menyadari bahwa diri Anda itu tidak ada. Bila Anda masih ada yang maksiat terus, bro. Namun bila Anda sudah menyerah kepada Tuhanmu, pasrah kepada Tuhanmu, itulah Islam, itulah selamatnya hatimu dari dirimu di hatimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adzan Isya sudah datang. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.